Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nika Marlina Sunandi, CGP Angkatan 9, Kabupaten Pangandaran. Saya bertugas di SMP Negeri 6 Langkap Lancar. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Ibu Ai. Ibu Ai Sriwahini, beliau mengajar pendidikan kewarganegaraan di SMP Negeri 6 Langkap Lancar, mengampu di kelas 7, 8, dan 9 ya Bu ya? Iya. Nah, bagaimana kabarnya hari ini, ya, Ibu? Alhamdulillah Ibu, kabar saya sangat baik. Nah, hari ini kita akan melaksanakan praobservasi ya Bu, yang mana tujuannya ini untuk mengetahui perencanaan ya sebelum kita melaksanakan observasi kelak, dan nanti ada juga pasca observasi. Jadi agar lebih matang sebelum Ibu melaksanakan pembelajaran di kelas, supaya nantinya tujuan yang akan dicapai pun akan sesuai dengan apa yang direncanakan, begitu ya Bu. Nah, mungkin tujuan dari supervisi akademik ini tidak lain untuk mengetahui dan mengevaluasi ya Bu kegiatan pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas. Kemudian nanti setelah observasi dilakukan atau supervisi, nanti ada percakapan pasca observasi. Nanti kita bertemu lagi, namun ditemani oleh Bapak pengajar taktik ya, Bapak Suratno Galutama. Nah, mungkin di sini saya ada beberapa hal yang akan ditanyakan ya kepada Ibu. Yang pertama mengenai tujuan pembelajaran yang hendak Ibu capai pada saat nanti supervisi seperti itu Bu. Baik Bu, untuk tujuan pembelajaran untuk nanti supervisi itu ada 3 ya Bu. Yang pertama itu peserta didik mampu menghargai dan menjelaskan keragaman budaya di Indonesia. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi keragaman budaya berupa lagu daerah, tarian daerah, rumah adat, tradisi, upacara sebagai kekayaan bangsa Indonesia sesuai dengan minat dan kemampuan. Kemudian yang ketiga, peserta didik mampu mempresentasikan keragaman budaya Indonesia berupa penampilan lagu daerah, tarian daerah, gambar rumah adat, dan miniatur rumah adat seperti itu. Berarti tentang keragaman budaya ya Bu. Ya. Ini menarik sekali. Nah, untuk yang pertanyaan kedua nih Bu, area pengembangan yang hendak Ibu capai itu mau difokuskan observasinya mau di mana gitu? Untuk area pengembangan di kelas itu terdiri dari satu tentang pengelolaan kelas, keteraturan kelas, yang mana saya ingin melihat gitu kenyamanan dari peserta didik. Karena apabila peserta didik nyaman dengan lingkungan belajarnya, maka akan meningkatkan partisipasi peserta didik dan keaktifan peserta didik dalam proses pembelajaran. Kemudian yang kedua itu asesmen atau penilaian, yang mana penilaiannya itu terdiri dari 2. Yang pertama itu pengetahuan, yaitu tentang peserta didik itu mampu menghargai, menjelaskan, mengidentifikasi tentang keragaman budaya yang ada di Indonesia. Kemudian yang kedua itu keterampilan tentang bagaimana peserta didik mampu mempresentasikan keragaman budaya berupa penampilan lagu daerah, tarian daerah, gambar rumah adat, maupun miniatur rumah adat seperti itu Bu. Nah, jadi komplit ya Bu, ada pengetahuan dan keterampilannya juga. Nah, untuk yang selanjutnya nih Bu, bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin diterapkan gitu, baik dari segi strategi, model, metode, ataupun yang lainnya gitu dalam pembelajaran? Ya baik, untuk model pembelajaran yang saya gunakan itu model pembelajaran konstekstual, yang mana metode pembelajarannya itu diskusi dan ceramah. Dan saya juga dapat memberikan pelayanan pembelajaran dengan menggunakan pembelajaran diferensiasi, terintegrasi, kompetensi sosial emosional gitu KSI dengan 2 budaya positif. Budaya positifnya juga dimasukkan ya Bu ya. Budaya positifnya. Nah, untuk medianya mungkin menggunakan media pembelajaran seperti apa gitu yang nanti akan diterapkan? Untuk media pembelajarannya saya menggunakan video mengenai keragaman yang ada di negara Indonesia, yang mana nanti peserta didik
diharapkan dapat menganalisis itu hal-hal apa saja yang terdapat dalam video tersebut seperti itu Bu. Menggunakan video infokus dan speaker Infokus, juga laptop, ya, seperti iya itu, betul sekali. Kira-kira kapan Ibu akan melaksanakan apa yang telah dirancangkan tersebut gitu, baik itu jamnya dan kelas berapa gitu Bu? Saya akan melaksanakan pembelajaran tersebut pada hari Kamis jam ke-4.56 di kelas 7B. Kelas 7B ya, berarti sudah modul ajar ya Bu ya, karena sudah mulai kurang. Nah, kira-kira dari percakapan yang sudah kita lakukan nih Bu, apa yang Ibu dapatkan gitu dari percakapan ini? Dari percakapan yang hari ini saya lakukan dengan Ibu, jadi saya mendapatkan bahwa saya harus lebih siap menghadapi anak-anak nanti pada saat proses pembelajaran. Yang mana kan kalau ada persiapan, pastinya segala sesuatu atau tujuan yang kita capai, yang kita inginkan tercapai seperti itu. Mudah-mudahan semuanya lancar, baik perencanaannya maupun pelaksanaannya sesuai dengan jadwal yang sudah tadi Ibu sebutkan. Nah, baik, terima kasih Ibu atas waktunya. Nanti mungkin jam ke-4.56 ya Bu, hari Kamis di kelas 7B. Saya akan datang ke kelas Ibu dan melihat bagaimana jalannya pembelajaran yang Ibu lakukan. Kita kembali lagi, nanti bertemu lagi ya Bu ya, pada saat pasca observasi. Terima kasih. Demikian percakapan praobservasi kali ini, dan sampai berjumpa lagi di kegiatan observasi dan pasca observasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, silakan Erik untuk memimpin doa terlebih dahulu.
ada kegiatan ini dan bentuk. Sebelum masuk ke materi pembelajaran, Ibu akan bertanya. Yang pertama, mengapa Bhinneka Tunggal Ika menjadi semboyan bangsa Indonesia? Ada yang benar? Dari semboyan Bhinneka Tunggal Ika apa artinya? Bhinneka Tunggal Ika. Sekali ya, bahwa semboyan dari Bhinneka Tunggal itu berbeda-beda, tetapi tetap satu. Beri tepuk tangan buat silakan. Tangan kalian. Ada yang ingin berpendapat? Bahwa video yang ibu tayangkan itu menceritakan tentang apa saja yang terdapat dalam video tersebut. Mengenai apa? Betul ya, adanya keragaman budaya. Sekarang ibu akan membagikan materi. Jadi ibu kan sudah membentuk kelompok. Jadi kelompoknya itu terdiri dari satu kelompok yang dari tarian daerah, yang kedua kelompok lagu daerah, yang ketiga kelompok menggambar. Jadi nanti yang kelompok menggambar dibagi menjadi 3 kelompok. Yang keempat kreasi, ya kreasi juga ada 2 kelompok. Nah, nanti untuk presentasinya yang ada beberapa kelompok, jadi ibu akan ambil 1 kelompok saja untuk presentasi. Silakan untuk kalian diskusikan dulu ini, nanti kalian sajikannya dalam proyek kalian sendiri.
yang mana keberagaman budaya ini memiliki secara tidak langsung akan menumbuhkan nilai toleransi, persatuan dan kesatuan Indonesia. Kita ikuti pembelajaran kita. Kita akan melaksanakan proses terlebih dahulu. Silakan kalian kerjakan prosesnya dalam kertas ini ya secara sendiri-sendiri. Nah, refleksi untuk hari ini. Yang pertama, bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti pembelajaran hari ini? Bagaimana perasaannya? Bahagia atau marah atau bagaimana? Siap tidak? Baik, materi yang akan kita pelajari untuk minggu depan yaitu mengenai keberagaman agama. Terima kasih, kita akhiri pembelajaran kita hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Nika Marina Sunani, CGP Angkatan 9 dari Kabupaten Pangandaran, bertugas di SMP Negeri Jawa. Kali ini saya akan melakukan percakapan pasca observasi yang mana yang telah dilakukan oleh Ibu ASD Wahyudi sebagai guru yang sedang observasi sebagai guru proyek kewarganegaraan di kelas 7. Dan juga saya ditemani oleh Bapak Pengajar Bakti pertama. Sekian langsung saja kita mulai berbicara. Baik, Ibu Ani, bagaimana kabarnya hari ini? Kita berbincang-bincang santai aja ya Bu, nggak usah tegang. Berbincang mengenai hasil observasi yang sudah saya lakukan terhadap masa pembelajaran yang saya lakukan di kelas 7. Mungkin kira-kira apa yang Ibu mendapatkan dari hari percakapan ini? Baik, mendapatkan dari percakapan ini adalah saya sharing mengenai proses pembelajaran yang saya lakukan. Karena nanti hasil sharing ini menjadi bahan untuk proses pembelajaran saya. Jadi ya, namanya awal-awal hasil observasi yang kemarin bicara sebelumnya nih saya mau tanya dulu, gimana sih perasaan Ibu setelah Ibu melakukan pembelajaran? Saat saya sangat senang karena sekarang pembelajaran itu menggunakan pembelajaran diferensiasi, di mana pembelajaran itu disesuaikan dengan kebutuhan murid masing-masing. Bahkan saya itu waktu proses pembelajaran itu menggunakan materi keragaman budaya, karena saya ingin anak murid saya itu menemukan berbagai keragaman budaya yang sesuai dengan seperti ada yang suka nyanyi, ada yang suka menari, dari karya-karya asal. Sudah semuanya ya. Boleh tahu tujuan pembelajaran yang kemarin dicapainya apa ya? Baik, tujuan pembelajaran itu dari yang pertama itu murid mampu menghargai dan menjelaskan keragaman budaya, kemudian yang kedua murid mampu mengidentifikasi keragaman budaya seperti lagu daerah, tarian daerah, tradisi upacara, adat, sebagai kekayaan Indonesia. Kemudian yang ketiga murid mampu presentasikan berupa
masih kurang sepenuhnya tercapai? Yang saya lihat alhamdulillah sudah tercapai. Hal tersebut terbantu dari asesmen kepedulian, jadi murid menguasai pengetahuan dan keterampilan. Mari kita identifikasi bersama ya Bu terkait dengan pembelajaran Indonesia. Ibu sendiri kelebihan dari pembelajaran yang dilakukan kemarin itu apa sih itu kelebihannya gitu? Ataupun kekurangannya mungkin masih kalau misalnya ada kekurangan seperti apa kekurangannya? Baik itu kelebihan itu bahkan melakukan pembelajarannya itu saya menggunakan berdiferensiasi, jadi pembelajarannya disesuaikan dengan kebutuhan murid. Kan saya tadi kemarin itu menggunakan dengan keragaman budaya. Jadi peserta didik itu saya membebaskan peserta didik untuk menampilkan keragaman budaya sesuai dengan bakat dan minat. Misalnya tadi murid yang suka menyanyi bisa menampilkan budaya, murid yang suka menari bisa menampilkan tarian daerah, murid yang suka menggambar bisa menampilkan gambar adat, ataupun murid yang suka aplikasi sehingga saya melihat bahwa murid sendiri dapat mengekspresikan dirinya seperti itu. Kemudian kalau dilihat kekurangannya dalam proses pembelajaran, saya melihat ada murid yang belum berpartisipasi aktif. Jadi ketika presentasi masih mengandalkan perannya sendiri, karena dilihat masih menjual sendiri. Saya menggunakan kelas 7 ya, kan kelas 7 itu peralihan dari SD ke remaja, dari anak-anak ke remaja, jadi mungkin masih belum terbiasa untuk bersama-sama. Berarti itu kekurangannya Bu dari masih ada juga yang partisipasi adalah dari aspek pengembangan area pengembangan yang saya kembangkan itu ada 2 unit. Yang pertama itu pengembangan kelas, yang kedua itu asesmen. Di pengelolaan kelas tersebut dan asesmen apakah sudah mengenal gitu apa namanya dari pengelolaan kelasnya sudah baik atau masih ada perlu perbaikan? Baik untuk salah satu untuk pengelolaan kelas dilihat dari tujuan yang saya capainya, yaitu bahwa murid mampu berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran. Namun untuk mengurangi hasilnya yang saya lihat itu yang pertama, murid mampu tampil berani terdepan presentasi. Kemudian yang kedua, murid dapat menanggapi hasil diskusi kelompok lain. Kemudian yang ketiga, murid dapat secara aktif menjadi pengelola kelas. Untuk yang Untuk asesmen kan hasil yang saya capai itu bahwa peserta didik mampu menguasai keterampilan, mampu pengetahuan secara baik. Nah, ukuran keberhasilan yang saya punya dilihat dari nilai tes yang sudah bagus. Kemudian murid mampu tampil menampilkan berbagai keragaman budaya itu sesuai dengan bakat dan dari pengelolaan kelas sendiri tadi kan Ibu mengatakan bahwa masih ada murid yang belum berpartisipasi aktif jadi ada pembelajaran masih menggunakan. Nah kira-kira ada rencana nggak kira-kira apa yang terpikirkan untuk mengatasi kendala-kendala tersebut? untuk rencana tindak lanjut dari hasil
metode diskusi, terus membentuk kelompok belajar agar nantinya murid dapat terlatih, dapat percaya diri untuk presentasi ke depan. Yang begitu ya. Dari segi pendukungnya sendiri, apakah pencarian tersebut? Baik untuk sekolah pendukung dari hasil yang saya lakukan, yaitu saya yang pertama itu untuk pengelolaan kelas. Saya mengikuti seminar tentang pengelolaan kelas yang baik, kemudian berkolaborasi dengan teman sejawat dalam komunitas belajar. Saya mengerti yang dari diskusi. Untuk waktunya sendiri dalam pengelolaan kelas tersebut sekiranya Untuk waktunya sendiri yaitu 1 minggu yang tidak libur puasa, lama puasa. Untuk yang kedua mengenai pengembangan yang assessment, ini ada kendala tidak? untuk kadang-kadang sekolah tidak ada, karena kalau dilihat dari proses anak sudah memahami materi yang telah diajarkan, dalam prosesnya sudah bagus. Kemudian tadi untuk keterampilannya anak sudah berani gitu tampil sesuai dengan bakat dan kecerdasan. Jadi hanya kita berpartisipasi aktif saja. Ya berani ke depan, namun kita berdepan belum sepenuhnya aktif. Nah dari kendala tersebut, dia mungkin karena psikis juga peralihan dari anak dalam belajar, gitu. Kira-kira apa rencana kedepannya? Rencana kedepannya jadi anak itu harus, murid itu harus dikasih agar keberanian dan kepercayaan dirinya muncul. Cara ya tadi setiap belajar itu menggunakan saya diskusi Dari pengelolaan dan juga organisasi. Kira-kira untuk pendukung dalam di perencanaan sistem baik itu baik asesmen. Pastinya saya mendalami materi asesmen di PDM, kemudian berkolaborasi lagi dengan teman sejawat. untuk waktunya sendiri. Waktunya 1 minggu ke depan. Nanti bisa berjalan yang namanya tadi yang semuanya bisa dididik dan berubah dalam keadaan yang ada. Mungkin dari pengembangan apakah ada pengembangan Saya sudah hanya mencakup kelas saya, kelas asesmen belum ke kemarin yang lainnya. Berarti tadi Ibu sudah menyatakan bahwa ada dari yang ada di komunitas jadi murid belum ya tampil cuma tidak masih malu kalau antusiasnya itu dari segi antusias. Kalau antusias belajar sangat antusias ya, karena kan saya membebaskan murid sendiri menampilkan keragaman budaya itu sesuai dengan bakat dan minat. Jadi tanpa ada paksaan silakan kalian masuk ke dalam kelompok belajarnya. Yang suka menari silakan bergabung dengan yang suka menari, begitu yang suka menyanyi silakan bergabung dengan yang suka menyanyi, maupun yang suka menggambar. Jadi itu antusias sekali gitu, karena kalau kita hanya dalam proses pembelajaran misalnya hanya ceramah, jadi antusias itu kurang ya, karena hanya
sentral pada guru gitu. Sangat luar biasa ya kita sedang mengoperasikan hasil dari observasi bisa saya sebutkan bahwa kendala-kendalanya masih ada, tetapi meskipun pembelajarannya itu sudah hampir didekati sendiri akan sesuai minatnya ya teman-teman ada juga yang lain sukanya ini adapun kendalanya tadi masih belum beradaptasi dapat dilatih ya kayak pembelajaran diskusi kemudian ke depan mengapresiasi waktunya tadi sangat menunggu dan setelah mungkin terima kasih Ibu kita sudah waktu yang mudah-mudahan kita mendapatkan apa yang tadi diinginkan ya hasilkan dari pembelajaran yang sedang mungkin bisa diakhiri untuk percakapan mungkin demikian percakapan pasca observasi untuk pembelajaran yang telah dilaksanakan oleh Ibu Aisri ini di kelas 7B. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.